Because He led, I can face tomorrow. Because He led, my fear is gone. Because I know my future, and life is worth the living just because He led. God sent His Son. We called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lay. Because He lay, I can face tomorrow. Because He lay, all my fear is gone. My fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lay. Mari kita sembah Dia bersama-sama, katakan, Anak Allah, Yesus namanya. Dia menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.
because He lives. Angkat suaramu. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all my fear is gone. My fear is gone because I know. He holds my future, and life is worth the living just because He lives. We sing together. Because He lives, I can face tomorrow. Yes, because He lives, all my fear is gone. Yes, because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. We give praise one more time. Can we say because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all my fear is gone. And yes, I know, and yes, I know. He holds my future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth, and life is worth the living just because He lives. And life is worth, and life is worth the living just because He lives. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita sudah di penghujung tahun 2020. Sekarang kita mau menyambut tahun yang baru, tahun 2021 dengan penuh sukacita. Mari siapkan hati kita. Yeay! Mari kita akan memuji Tuhan. Woo! Mari semua bertepuk tangan. Yeay! Sing. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajarkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan.
Yesus kaulah Raja mulia. Dimanapun Anda berada, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita tinggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu yang sempurna di tahun ini Tuhan. Kami percaya di tahun ke depan kami akan melihat keajaiban-Mu demi keajaiban terjadi di hidup kami. Yesus, Yesus. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia memerintah selamanya. Yesuslah, ajaib Kau Tuhan, Engkau agung dan perkasa. Sumber kemenangan kami Tuhan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ya Yesus Raja mulia. Katakan Raja mulia sekali lagi. Raja mulia. Sorak-sorai buat namanya Yesus. Siapa Raja kita yang mulia? Siapa namanya? Yesus. Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Raja kita yang mulia. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Inilah pujian dan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan bagi-Mu Raja kami. Yesus Raja kami yang mulia. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segala
matamu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Bagi Anda yang sedang menyaksikan siaran online, mari berikan hidup kita bagi Tuhan. Mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, kita mau serahkan hidup kita bagi Raja kita. Sebab Dia yang berdaulat, kita sungguh berharga, kita mulia, dan Yesus mengasihi kita. Mari ambil satu komitmen dalam hidup kita. Kita mau persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Angkat hati, angkat suara, sembah Dia. Dia Raja yang hidup, Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya. Mari semua berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Hidupku adalah penyembahan. Yesus, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Ku hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami persembahkan hidup bagi Yesus. Kami haleluya. Thank you, Giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Lebih lagi katakan. Oh, giranglah. Katakan kepada jiwamu, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Bersama-sama jemaat katakan. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Yes. Amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Mari angkat tanganmu bersama. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dimanapun Anda berada, katakan. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Bersukacitalah senantiasa. Bukan karena keadaan,
Yesus ada dalam kita. Oh, kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, katakan haleluya. 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 Kami percaya di dalam Yesus ada sukacita senantiasa. Dan kami tahu Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru 2021. Dan kami yakin dan percaya kalau Tuhan menyertai kami di tahun 2020, Tuhan yang sama akan menyertai kami dan akan sungguh-sungguh membuat 2021 adalah tahun dengan penuh dengan mujizat, kemenangan, pertolongan Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini, kami siapkan hati kami. Orang yang bijaksana adalah orang yang mencintai didikan, mencintai teguran, mencintai nasihat. Itu sebabnya kami mau belajar dari firman-Mu Bapa di penghujung tahun ini untuk membekali kami masuk di tahun yang baru. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin, 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 amin. Saya percaya bahwa semua kita adalah orang-orang yang terus menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, di penghujung akhir tahun 2020 ini, walaupun suasana kita berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya, kita mengakhiri dan memasuki tahun yang baru kali ini dengan ibadah online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh menyertai kita di tahun yang baru. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi Tuhan dan menjadi pelaku firman dan menjadi berkat bagi banyak orang dan gereja-gereja. Kita sambut dengan hormat, inilah Pastor Jeffrey Rahmat, Senior Pastor daripada gereja JPCC Jakarta. Saya percaya semua kita akan diberkati. Siapkan hati saudara dan kita sambut dengan hormat Pastor Jeffrey. Haleluya. Salam damai sejahtera untuk Anda semua jemaat Bethany Miracle Center di Philadelphia dan dimanapun kalian menikmati service ini. Berjumpa dengan saya Jeffrey Rahmat dari JPCC Jakarta di penghujung dari tahun 2020 ini. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada Anda semua. Biar damai sejahtera Tuhan selalu memelihara hati dan pikiran Anda di dalam Kristus Yesus. Berikutnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Gembala Anda, Pastor Lukas dan Shirley Kusuma yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan saya juga sangat menghargai persahabatan yang mereka tunjukkan kepada saya dan istri saya selama ini. Di tahun 2020 ini, ya kita mengalami tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Either you love it or hate it. Anda suka atau tidak suka. Yang pasti tahun 2020 ini menggagalkan begitu banyak rencana yang dibuat oleh manusia di seluruh muka bumi. Setahun yang lalu sebagian besar di antara kita tidak pernah mendengar istilah pandemi, lockdown, physical distancing, work from home, online service, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Ini semua menandakan betapa rentannya manusia dan betapa besarnya kedaulatan Tuhan. Pandemi ini juga mengungkapkan kepada kita semua apa sih yang sebenarnya lebih penting dalam hidup kita, yang selama ini tidak kita perhatikan, dan apa yang sebenarnya tidak terlalu penting yang ternyata bisa ditinggalkan. Kalau saja kita cepat sadar akan hal ini, maka kita pasti sudah melakukan adjustment, melakukan yang namanya perubahan, terutama kepada prioritas hidup kita. Maka perubahan prioritas akan membawa kepada perubahan gaya hidup yang pada akhirnya akan memberikan hasil akhir yang berbeda. Contohnya, pandemi ini menyadarkan banyak orang akan pentingnya kesehatan.
Saya tidak tahu bagaimana dengan keadaan Anda semua di sana di Amerika, tetapi di Jakarta banyak orang yang mulai rajin berolahraga sejak pandemi ini berlangsung. Mereka berolahraga di rumah maupun bersepeda di jalanan. Akibatnya apa? Gaya hidup mereka menjadi berubah, dan setelah beberapa bulan berolahraga, banyak di antara mereka yang senang dengan hasil yang diperoleh karena berat badan mereka menjadi turun, dan yang pasti mereka menjadi lebih sehat, menjadi lebih fit, dan imun sistem mereka terbangun. Itulah salah satu adjustment yang dilakukan oleh banyak orang. Banyak juga yang disadarkan bahwa selama ini ternyata mereka lupa membangun hubungan yang intim dengan orang-orang yang ada di rumah, seperti dengan suami atau dengan istri atau dengan orang tua atau dengan anak-anak. Nah, itu sebabnya sewaktu lockdown mereka menemui banyak persoalan timbul di dalam rumah karena krisis pada dasarnya mengungkapkan kekurangan kita. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Krisis atau badai kehidupan mewahyukan apa yang perlu segera kita perbaiki. Saya juga dapati bahwa banyak orang percaya yang imannya itu ternyata adalah iman kerumunan atau iman dalam keramaian alias iman nebeng. Begitu dilarang untuk berkerumun dan tidak dapat berkumpul untuk melakukan kebaktian, banyak di antara mereka yang imannya langsung padam, tidak bertahan lama di masa pandemi ini. Sesungguhnya selama pandemi ini kita diberi kesempatan bukan untuk sadar saja, tetapi juga untuk segera memperbaiki kekurangan kita, sehingga apabila kita sudah keluar dari musim pandemi ini, maka kita akan jauh lebih baik, jadi a better person daripada kita yang sebelumnya. Kalau kita tidak sadar dan tidak melakukan adjustment yang diperlukan, maka musim yang berikutnya tidak akan berarti apa-apa buat kita. Demikian juga dengan tahun depan. Tahun yang segera akan kita masuki. Nah, selama kita offline atau tidak dapat berkumpul ini, sebenarnya memberikan kepada kita kesempatan untuk membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan kita. Untuk mendapatkan pengalaman sendiri berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga iman kita bukan iman dalam kerumunan, tetapi iman kita adalah iman personal. Karena ada kalanya dalam hidup ini kita harus bertarung sendirian menghadapi problem kita. Sama seperti seorang atlet, selama persiapan menjelang pertandingan, dia selalu didampingi oleh tim yang terdiri dari pelatih teknik, pelatih fisik, seorang ahli gizi, tukang pijat, dan lain sebagainya. Atlet tersebut juga mungkin didukung oleh keluarganya, oleh sahabat-sahabat terdekatnya. Namun pada harinya dia harus bertanding, ketika dia harus masuk ke dalam gelanggang atau ke dalam ring, dia harus menghadapi musuhnya sendirian. Semua orang yang biasa ada di sekitar dia tidak lagi dapat membantu dia. He has to fight his battle alone. Nah, saya diberitahu bahwa tema besar di BMC pada tahun depan adalah influence atau pengaruh. Dan saya diminta untuk kick off pada hari ini untuk memulainya lebih dahulu, dan merupakan suatu kehormatan buat saya untuk memberitakan tentang pengaruh kepada Anda semua. Sebelum kita teruskan, mari kita hampiri Tuhan lebih dahulu dalam doa dan minta Tuhan untuk memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa selama setahun ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang sama yang menyertai kami di sepanjang tahun ini akan menyertai kami juga di tahun 2021. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Karena Immanuel nama-Mu, Allah yang beserta dengan kami senantiasa. Hati dan pikiran kami terbuka, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah bukan hanya sekedar informasi yang baik yang kami terima, tapi sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah arah kehidupan, sehingga transformasi kehidupan terjadi. Hidup kami ini memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan, amin. Setiap hari, disadari atau tidak, kita terlibat dalam suatu pertempuran, yaitu pertempuran pengaruh. Dan tempat pertempurannya adalah di sini, dalam pikiran kita. Ada banyak hal yang berusaha untuk mempengaruhi kita dalam kita mengambil sebuah keputusan.
Mulai dari tren fashion, food atau makanan, sampai ke style, gaya berbicara, dan lain sebagainya. Setiap hari ada berbagai macam produk yang ditawarkan kepada kita. Kita tidak perlu mencari. Iklan tentang produk tersebut datang sendiri melalui pop-up screen yang ada di layar daripada gadget kita. Kita bukan hanya dipengaruhi, tetapi kita juga terlibat dalam pertempuran untuk mempengaruhi. Sebagai orang tua misalnya, dalam mendidik anak-anak, kita berkompetisi dengan banyak pihak karena bukan kita saja sebagai orang tua yang mempengaruhi anak-anak kita, tetapi juga guru-guru mereka, teman-teman mereka di sekolah. Belum lagi banyaknya influencer di dunia digital atau di dunia maya melalui media sosial atau TV atau YouTube channel dan lain sebagainya. Ditambah dengan peranan orang tua atau mertua yang juga mencoba untuk mempengaruhi anak-anak kita. Influence is power. Pengaruh itu kuasa. Semakin besar pengaruh, semakin mudah kita untuk memimpin. Baik itu memimpin keluarga atau memimpin perusahaan atau di dalam pengembalaan di dalam gereja umpamanya. Semakin besar pengaruh yang kita miliki, semakin besar juga tugas dan tanggung jawab yang kita pikul. Itu sebabnya saya senang BMC mengambil tema influence, sebab memang penting untuk kita semua belajar dan menjadi berpengetahuan tentang hal ini. Mari kita mulai baca dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Dan Yesus di sini menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saya selalu takjub dengan kemampuan Yesus dalam berkomunikasi. Bagaimana Yesus sangat relevan, mampu memakai bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang untuk menyampaikan isi hati Bapaknya. Di sini Yesus dengan cara yang sangat sederhana menggambarkan bagaimana cara bekerjanya kerajaan surga. Dia umpamakan seperti ragi. Nah, selama pandemi ini saya mengambil beberapa kebiasaan baru. Antara lain adalah kebiasaan memasak. Hampir setiap hari saya berada di dapur untuk memasak atau menyiapkan makanan buat keluarga saya. Salah satu yang berhasil saya kuasai adalah membuat adonan untuk pizza. Saya jadi tahu persis apa yang dikatakan oleh Yesus ini, karena memang hanya diperlukan sedikit ragi saja untuk membuat adonan yang besar, yang bisa memberi makan banyak orang. Dan ragi tidak kelihatan cara bekerjanya. Begitu dicampur dan diaduk, ragi hilang dari pandangan mata. Memang pengaruh dari ragi tidak langsung kelihatan, tetapi lama-kelamaan adonan itu mulai berubah bentuk, mulai berkembang dengan sendirinya dan menjadi besar. Seperti itulah Yesus menggambarkan bagaimana kerajaan Allah bekerja. Beberapa hari belakangan ini saya sering menyampaikan tentang bagaimana Tuhan senang bekerja di belakang layar. God likes to work behind the scene. Dengan cara yang tidak dapat kita lihat. Itu sebabnya dibutuhkan iman untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa meskipun kita tidak selalu dapat melihat dengan mata, tetapi Dia tetap bekerja untuk membawa kebaikan buat semua orang yang mengasihi Dia. Tuhan kita tidak tinggal diam. Yesus katakan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat 17, tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kerjanya kerajaan Allah itu seperti operasi senyap atau silent operation. Tidak banyak gembar-gembor, tidak banyak melakukan pencitraan seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Namun hasilnya sangat nyata dan begitu luar biasa. Dan itu juga yang Yesus harapkan dari mereka yang percaya kepadanya. Karena Dia katakan dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai 16, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Jadi garam dan terang bicara mengenai menjadi pengaruh atau influencer. Garam itu mengawetkan, menjaga kondisi supaya tidak menjadi busuk. Dan garam itu juga memberi rasa. Diperlukan sedikit saja garam untuk merubah rasa dari sepanci sup. Dan rasa dari sup tidak akan pernah sama lagi setelah dicampur dengan garam. Dan garam itu sifatnya mudah larut. Ingat, pandemi ini awalnya dimulai dari satu orang saja yang terpapar virus corona, yang kemudian menular sampai ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat cepat. Seperti itulah kuasa dari pengaruh, kemampuannya untuk menularkan sesuatu. Virus juga tidak kelihatan, tetapi akibatnya bisa sangat fatal. Gelap adalah kondisi di mana tidak adanya terang. Terang itu mengalahkan kegelapan. Terang tidak dapat disembunyikan. Dan semakin tinggi terang itu diletakkan, semakin luaslah jangkauannya. Kalau tempat di mana kita ditempatkan tidak menjadi lebih terang, maka sebagai anak Tuhan seharusnya kita mengkoreksi diri kita sendiri. Bagaimana menjadi terang dan garam dunia ini? Mungkin sebagian di antara Anda berpikir, saya hanya orang biasa, atau saya hanya pekerja pabrik, atau saya hanya seorang oma yang berada di rumah. Bagaimana saya bisa menjadi pengaruh buat dunia ini? Bukankah ini sesuatu yang berlebihan kelihatannya? Tidak, sama sekali tidak. Jawabannya sederhana. Di mana Anda berada, di sanalah Anda diharapkan oleh Yesus untuk membawa pengaruh yang baik. Dan tempat yang paling ideal untuk menjadi garam dan terang adalah di rumah kita sendiri, di lingkungan di mana kita berada. Jangan berpikir yang muluk-muluk lebih dahulu. Sebab kalau yang di dalam rumah tidak merasakan pengaruh yang baik dari hidup kita, maka percuma juga kita membangun pengaruh di luar. Karena tidak akan efektif, dan kalaupun berhasil tidak akan bertahan lama karena tidak mempunyai fondasi yang kuat. Jadi, bagaimana caranya untuk menjadi pengaruh yang baik? Yang pertama, jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Setiap orang itu diciptakan Tuhan berbeda dan unik. Itu sebabnya temukan keunikan Anda. Itulah kekuatan yang Anda miliki. Dalam keunikan ada kekuatan yang tersembunyi yang akan membawa pengaruh yang hanya Anda yang bisa bawa. Banyak orang menghabiskan waktunya mencoba menjadi orang lain. Tetapi masalahnya, sebagus-bagusnya kita dapat meniru orang lain, kita tidak akan dapat menjadi orang itu. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh belajar dari orang lain. Tentu kita harus terbuka dan senantiasa belajar dari kekuatan orang lain. Namun jadikan itu semua sebagai landasan untuk menemukan keunikan yang Anda miliki. Pengaruh mulai Anda dapatkan pada saat Anda menjadi otentik. Be the real you. Sebab itu yang menyebabkan Anda tidak punya saingan. Beberapa tahun yang lalu, dunia ini dihebohkan oleh seorang dari Korea bernama Psy yang menyanyikan lagu Gangnam Style dengan goyangan yang lain daripada yang lain, dan saya yakin kalian semua pernah mendengar atau melihatnya. Keunikannya dan keberaniannya untuk menjadi dirinya sendiri menyebabkan dia mempengaruhi seluruh dunia. Dan terakhir saya cek, yang melihat di YouTube Gangnam Style sudah mendekati 4 miliar. Bayangkan betapa hebatnya yang namanya authenticity. Saya melihat beberapa account di sosial media seperti di Instagram atau di YouTube atau di Facebook, terutama yang mereka mempunyai follower sampai jutaan orang. Mereka adalah orang-orang yang menemukan keunikan mereka sendiri dan memakainya menjadi kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Namun saya juga menemukan ada orang-orang yang mencoba untuk meniru apa yang mereka lakukan. Tetapi semua yang meniru tidak mendapatkan jumlah follower yang sama tingginya. Sebab buat apa orang mengikut yang palsu kalau mereka dapat mengikuti yang asli? Jadi syukuri keunikan Anda. Kembangkan potensi dan kekuatan Anda sendiri. Berani untuk berbeda dengan yang lain. Maka pada saat itulah Anda mulai menjadi pengaruh. Saya punya pengalaman tersendiri sewaktu saya masih bekerja di sebuah bank swasta. Suatu hari ada seorang teman yang mendatangi saya dan mengatakan kepada saya, dia katakan, saya sudah cukup lama memperhatikan kamu.
Saya sebenarnya ingin tahu apa sih yang kamu punya yang saya tidak punya. Karena menurut saya kamu berbeda. Pada saat itu saya saksikan kepada teman saya ini bahwa Yesuslah yang ada dalam hidup saya. Yang menyebabkan saya nyaman dengan diri saya sendiri dan tidak perlu untuk sibuk menonjolkan diri untuk merebut promosi. Promosi ada dalam tangan Tuhan. Yang kedua adalah jadilah pemimpin. Pimpin diri sendiri. Lead yourself. Itu yang saya maksud. Tadi saya sudah katakan bahwa pengaruh itu berhubungan erat dengan kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak akan efektif dalam kepemimpinannya sebelum dia dapat memimpin dirinya sendiri. Pengaruhnya justru dia dapatkan kalau dia bisa memimpin dirinya sendiri lebih dahulu. Lakukan sebelum Anda menyuruh orang lain untuk melakukan. Tepati janji yang Anda buat. Kembangkan disiplin pribadi terutama dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga karakter Kristus mulai terbentuk dalam diri Anda. Maka lihat nanti bagaimana Tuhan membawa Anda menjadi sumber inspirasi buat banyak orang di sekitar Anda. Orang yang memimpin dirinya sendiri tidak perlu sibuk untuk melakukan pencitraan. Ingat, tidak diperlukan sekolah yang tinggi untuk memimpin diri sendiri. Semua orang bisa melakukannya. Namun sayangnya tidak semua orang mau untuk melakukannya. 1 Korintus pasal yang keempat ayatnya ke-15 sampai 16, Paulus katakan seperti ini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku nasihatkan kamu, turutilah teladanku. Dengan kata lain, Paulus katakan, banyak orang yang bisa memberikan teori tetapi tidak banyak yang mempraktekannya dalam kehidupan. Bapa yang dimaksudkan di sini bukanlah bapa secara jasmani, tapi bapa secara rohani, seorang yang menjadi role model, yang bisa diteladani hidupnya. Bukan karena cakap dalam hal mengajar saja, tetapi karena mereka mampu untuk mencontohkan bagaimana seharusnya. Keteladananlah yang membedakan antara seorang pendidik dan seorang bapa. Paulus juga katakan dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi bukan hanya yang telah didengar, diterima, serta dipelajari saja, tetapi juga yang sudah dilihat itu dilakukan oleh Paulus. Itu yang akan memberikan pengaruh yang kuat. Begitu banyak orang di sekitar kita yang merindukan seorang role model. Terutama anak-anak muda yang sedang mencari identitas diri mereka sendiri. Mereka mencari orang-orang yang dapat memberikan inspirasi dan juga motivasi buat mereka. Jangan heran kalau mereka mencari di luar rumah kalau mereka tidak bisa mendapatkan contoh yang baik di dalam rumah. Semoga Anda tertantang untuk menjadi role model yang baik bagi anak-anak Anda. Sehingga mereka tidak perlu sibuk cari selebriti mana yang perlu mereka ikuti. Yang mereka perlukan adalah orang yang ada di dekat mereka, yang bisa mereka lihat sendiri kehidupannya. Bukannya orang yang berada jauh dari mereka yang tidak dapat dilihat kehidupannya yang sebenarnya. Pada saat kita belajar memimpin diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang membangun karakter yang kuat. Karakter yang kuat tersebut sangat dibutuhkan nantinya pada saat pengaruh kita semakin membesar. Supaya kita tetap rendah hati dan tidak besar kepala. Yang ketiga adalah berkemurahan hati. Anda akan menjadi orang yang berpengaruh kalau Anda adalah orang yang berkemurahan hati atau generous person. Yang suka berbagi kebaikan kepada orang lain. Kitab Amsal, pasal yang ke-11 ayat 24, saya langsung bacakan dalam terjemahan The Message Bible, dikatakan, "The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller." Orang yang generous itu dunianya semakin besar dan semakin membesar. Orang yang pelit dunianya semakin kecil dan semakin kecil. Bukan hanya berbagi barang atau uang saja, tetapi juga berbagi hal yang lain seperti doa, perhatian, kata-kata yang menguatkan, berbagi pujian,
terima kasih, dan lain sebagainya. Bayangkan begitu banyak orang di sekitar kita ini yang sebenarnya haus akan pujian. Maka kalau Anda adalah orang yang suka memuji dengan tulus, ya, maka Anda akan memuaskan dahaga banyak orang. Yesus katakan, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Berarti bahagia itu datang karena kita memberi. Dan kebahagiaan itulah yang membuat perbedaan dalam hidup kita. Yang keempat, memegang teguh nilai kebenaran. Orang yang berpengaruh adalah orang yang memegang erat nilai-nilai kebenaran. Dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ada cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang teguh memegang nilai kebenaran yang mereka yakini. Mereka menolak, tidak mau tunduk, apalagi menyembah patung emas sesuai dengan perintah Raja Nebukadnezar. Sampai mereka akhirnya harus dimasukkan ke dalam perapian. Dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 27-28 kita bisa baca, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan tidak menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Panasnya perapian sama sekali tidak mempunyai efek pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan bau hangus pun tidak. Karena Tuhan membela mereka yang memegang teguh nilai kebenaran. Sebab sebagai akibatnya bukan mereka yang terpengaruh, tetapi mereka yang kemudian mempengaruhi seluruh kerajaan Babel. Kalau saudara baca terus ceritanya. Sebagai orang yang percaya Yesus, sudah seharusnya kita yang membawa perubahan yang baik ke dalam dunia ini, dan bukan malahan kita yang terpengaruh oleh dunia ini. Dengarkan 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sebagai kelompok minoritas di negeri orang, Tuhan bisa saja memakai kehidupan Anda menjadi pengaruh yang sangat luar biasa untuk Amerika. Kalau apa yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bisa terjadi di masa perjanjian yang lama, apalagi terhadap orang-orang yang hidup di perjanjian baru seperti Anda dan saya. Saya berharap Tuhan munculkan orang-orang biasa seperti Anda yang ada di BMC untuk mempengaruhi Amerika dengan sesuatu yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Yang kelima, yang terakhir, Anda menjadi garam dan terang dunia pada saat Anda menjadi sumber perubahan. Anda akan menjadi orang yang mempunyai pengaruh kalau Anda menjadi sumber dari sebuah perubahan. Perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan di dunia ini, selalu terjadi. Semua orang biasanya sadar kalau mereka sedang dituntut atau perlu untuk berubah. Namun tidak semua orang berani untuk berubah karena perubahan itu menuntut iman, percaya bahwa yang di depan lebih baik daripada sekarang. Itu sebabnya mereka saling menunggu dan tidak mau menjadi sumber perubahan lebih dahulu. Pada saat cara perang Raja Saul tidak berkuasa menghadapi seorang Filistin yang bernama Goliat, maka Daud datang dengan cara yang sama sekali berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh Saul. Dan akibatnya bukan hanya Daud berhasil mengalahkan Goliat, tetapi Daud kemudian menjadi lebih berpengaruh daripada Raja Saul. Karena Daud menjadi sumber dari suatu perubahan teknik dalam mereka berperang. Itulah yang bisa saya sampaikan, beberapa hal yang penting dalam waktu yang saya punya untuk berbagi kepada saudara semua. Saya berharap Anda semua dapat belajar sesuatu yang baik dan bermanfaat, terutama bisa menjadi modal Anda untuk masuk dalam tahun 2021. Biar lahir visi yang baru, mimpi yang besar,
karena Tuhan ada di pihak Anda. Jadi diri sendiri, be real, be authentic, pimpinlah dirimu sendiri, lead yourself, be generous, jadilah berkemurahan hati, pegang nilai-nilai kebenaran dengan teguh, dan jadilah sumber perubahan. Itulah yang kita sudah pelajari untuk menjadi garam dan terang dunia. Sekian dari saya. Have a great new year. I hope to see you all real soon. God bless you. Immanuel. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat yang luar biasa dari firman Tuhan tentang influence. Di mana tema 2021 Tuhan mau agar kita menjadi orang yang memberi dampak yang luar biasa bagi dunia, dimulai daripada hidup kita, diubah di dalam Tuhan. Dan hari ini saudara sekalian, kita akan siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Saya percaya dimanapun Anda menyaksikan, siapkan ornamen daripada roti maupun anggur atau air minum, saudaraku, dan kita akan sama-sama nikmati tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. That is who
Pandang kepada Yesus. Yesuslah yang kita harapkan dan percayai. Dia pembuka jalan, Dia penolong kita, Dia gembala yang baik, Dia El Shaddai, Dia Tuhan yang sungguh mencukupkan keperluan kita. Mari kita bersama-sama ingat korban Kristus di kayu salib. Mari angkat bersama tubuh Yesus tinggi-tinggi. Dia sungguh mengasihi kita. Pengorbanan Kristus merupakan jaminan kesembuhan, jaminan keselamatan kita, jaminan pertolongan dan berkat-Nya. Mari deklarasikan bersama-sama, ucapkan dengan iman. Kami mengakui ini adalah tubuh Kristus yang diberikan buat kami. Saya percaya saat saya makan tubuh Yesus, Yesus tinggal dalam saya. Saya tinggal dalam Yesus. Hidup saya diubahkan. Saya menerima anugerah Tuhan. Dan hidup saya akan berpengaruh. Menjadi pengaruh yang baik bagi dunia. Menjadi terang dan garam dunia. Dalam nama Yesus. Mari kita akan makan bersama-sama tubuh Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi darah Kristus. Darah yang menyelamatkan. Darah perjanjian baru. Yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita semua. Mari deklarasikan dengan iman bersama. Katakan kami mengakui. Ini adalah darah Kristus. Darah perjanjian baru. Saya percaya saat saya minum darah Kristus, perjanjian Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Penyertaan Tuhan, Immanuel, Tuhan membuat saya lebih dari pemenang. Tahun 2021, saya masuki bersama dengan Tuhan. Tuhan yang berjalan, memimpin hidup saya. Dalam nama Yesus, mari minum bersama-sama darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari buka kedua tanganmu. Ucap syukur, sembah Dia. Kiarala basikata karala barala barala. Kiarala barala 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 barala. Kiarala barala 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 barala. Curahkan anugerah-Mu lebih lagi Tuhan. Curahkan berkat-Mu lebih lagi. Kami percaya bersama Tuhan kami masuki tahun yang baru. Haleluya. I need more
Dimanapun Anda menyaksikan ibadah ini, kita akan bersama-sama menerima pengurapan Roh Kudus dengan pengurapan minyak, dan persiapkan minyak dimanapun Anda berada. Dan kita akan angkat tinggi bersama-sama, kita berdoa. Kami tidak memberhalakan minyak, tetapi kami percaya Tuhan mengurapi minyak ini menjadi minyak yang diurapi Tuhan, merupakan sebuah terobosan dalam hidup kami, kemenangan, kesembuhan, pemulihan. Dan kami percaya kami akan terima dengan iman urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara sekalian, kita urapi bagian kepala kita di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mengurapi kami dan membuat kami lebih daripada pemenang. Sekarang kami tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Tuhan memberikan pembelaan bagi orang-orang yang diurapinya. Di dalam nama Yesus, setiap saudara, anggota keluarga yang menyaksikan, ayah, silakan mengurapi istri saudara dan anak-anak saudara di dalam nama Yesus. Kami percaya pengurapan Tuhan membebaskan kami. Pengurapan Tuhan menghancurkan setiap kuk dan belenggu. Pengurapan Tuhan membuat kami mengalami iman percaya memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa dengan pengurapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Mari seperti Daud disertai Tuhan. Tuhan membuat berhasil apa yang Daud kerjakan. Sejak Daud diurapi, kami terima pengurapan-Mu Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kami berbeda. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kami berani menghadapi tahun yang baru. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat pengurapan yang baru yang kami terima. Kami bersuka cita dan sekarang Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kami dengan ucapan syukur. Dan kami percaya apa yang kami tabur tidak akan pernah sia-sia. Dan kalau ada anak-anak-Mu yang dengan iman akan membawa buah sulung kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan memenuhkan kami, bejana pemeran kami, kelimpahan dengan segala yang terbaik dari Tuhan. Kami bawa persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin, 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 amin. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan dan saudara sekalian, walaupun ibadah kita secara online, tetapi kalau saudara mau membawa korban persembahan saudara di akhir tahun sebelum kita memasuki tahun yang baru, dan itu merupakan sebuah benih yang kita tabur bagi tahun 2021, dan kalau ada saudara yang digerakkan membawa korban buah sulung saudara sesuai dengan kapasitas iman saudara, percayalah janji Tuhan akan digenapi. Sampai kita siapkan persembahan kita akan bersama-sama saksikan beberapa pengumuman penting berikut ini. God bless you. Terima kasih atas kesetiaan dan dukungan yang Anda berikan kepada Gereja BMC melewati tahun 2020 ini. Mari kita sambut tahun 2021 dengan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan.
berikut informasi kegiatan gereja untuk sepekan mendatang. Ibadah Raya tanggal 3 Januari akan kami adakan kembali baik secara onsite dan online pada jam 10 pagi sesuai dengan himbauan pemerintah. For all the youth and English speaker, we encourage you to join Arrow Generation Community Online Service every Sunday at 12 p.m. Please subscribe and share the word of God to all your friends and family. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan baik perpuluhan maupun diakonia, Anda bisa memberikannya melalui cek atau money order yang ditujukan kepada Bethany Church dan bisa Anda masukkan ke kotak pos gereja atau kirimkan melalui pos dengan alamat 1709 South Broad Street, Philadelphia, Pennsylvania 19148. Anda juga bisa memberikan persembahan secara online melalui PayPal dengan tujuan offering at BethanyMiracleCenter.org. Pembagian sembako untuk minggu ini akan diliburkan dan akan diadakan kembali minggu pertama bulan Januari tahun depan. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Sampai berjumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama dimanapun kita berada, kita akan deklarasikan doa persembahan kita. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, angkat persembahan kita. Ucapkan dalam nama Yesus, 2, 3. Pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang terlunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya. Serta keluarga harmonis. Tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari hidupku. Keluargaku, pekerjaanku, keuanganku, kerohanianku, dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita beri dengan sukacita. Yeay. Mari kita lebih lagi menyambut tahun yang baru dengan sukacita buat Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia memerintah selama. Serukan namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama katakan dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Senam jiwa kami nyanyikan, senam jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama para pemenang angkat kedua tangan saudara. Sekarang terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah tahun 2021 penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Jadilah terang dan garam bagi dunia. Bawalah pengaruh yang baik supaya dunia melihat Yesus ada dalam hidup kita. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat tahun baru buat setiap saudara semua. Haleluya.